Saya bernama Pari-parija. Saya Fatihah Fatimah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Usia Aurelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang suku Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dan menjelaskan tentang upacara pernikahan yang ada di suku Minangkabau. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi ada di Pulau Sumatera. Dijuluki Ranah Minang, sumber berbatasan dengan Riau di bagian timur, Sumatera Utara di bagian utara, Jambi di bagian selatan, dan Bengkulu di bagian barat. Dengan moto berbunyi Tuah Sakato dari bahasa Minangkabau yang berarti bersepakat melaksanakan hasil mufakat, dan lambang provinsi berupa rumah gadang atau balai adat tempat orang-orangnya bermufakat. Terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota, sumber beribu kota di Padang dengan penduduk mayoritas agama Islam, menyusul Kristen, Katolik, dan Buddha. Untuk sumber daya alam, sumber memiliki batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, mangan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan perikanan. Nah, setelah melihat sekilas profilnya, kita akan mengakrabkan diri dengan orang-orangnya, yakni orang Minang. Orang Minangkabau yang biasanya disingkat Minang, sekitar 87% mendiami Sumatera Barat. Meski wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administrasi wilayah Sumatera Barat itu sendiri. Sebagian berada di wilayah Riau, di bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Orang Minang adalah bagian dari masyarakat Melayu muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2500 hingga 2000 tahun yang lalu. Dahulu sih, penyebutan Minang dan Melayu belum dibedakan karena kesamaan sistem kepercayaan yang menganut Islam. Namun, sejak abad ke-19 mulai dibedakan karena budaya matrilineal yang tetap bertahan di masyarakat Minang. Sementara orang Melayu pada umumnya menganut patrilineal. Nah, ini yang menarik. Matrilineal adalah adat yang mengatur garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Berbeda dengan masyarakat yang patrilineal. Dalam masyarakat matrilineal, garis ibu dipandang sangat penting, sedangkan pihak ayah atau laki-laki dianggap tamu keluarga. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga atau menguasai aset ekonomi. Anak-anak pun mengambil nama ibu. Sekarang kita masuk ke upacara pernikahan di suku Minangkabau. Pertama, Maresek. Maresek adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan Batimbang Tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pustaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 3. Mahata Siriyah. Selanjutnya adalah Mahata Siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mama-mamanya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga, dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki, membawa selapa yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya, keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan.
4. Babako Babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti dari pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan, dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana, para tertua akan memberi nasihat dan keesokan harinya calon mempelai perempuan akan diarah kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam, makanan adat, hantaran barang yang diperlukan calon mempelai perempuan seperti perangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk, baik yang sudah masak maupun yang masih mentah, kue-kue, dan sebagainya. 5. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Nai menjadi ritual untuk melekatkan hasil pertumpukan daun pacar merah di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Lalu, terdapat air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain sampai, dan kursi bagi calon pengantin. Calon pengantin perempuan pun dibawa keluar dari kamar diapit teman sebayanya dengan menggunakan baju toko dan bersunting rendah. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikan air harum 7 kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tuanya. Selanjutnya kuku-kuku calon pengantin perempuan pun diberi inai. Saat inai dipasang maka akan diiringi syair tradisi Minang di malam Bainai disertai bunyi seruling. 6. Majapahit Marapulai. Cara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesinya dimulai dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu, pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pustaka kepada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya, rombongan dari calon mempelai perempuan akan menjemput calon mempelai laki-laki membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam celana, pakaian pengantin laki-laki lengkap nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sayam mayambah mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon mempelai laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Penyambutan di rumah anak daro merupakan momen meriah dan besar. Dilatari musik tradisional yang berasal dari Talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh perempuan menaburi calon pengantin laki-laki dengan beras kuning sebelum memasuki pintu rumah. Calon mempelai laki-laki diperciki air sebagai lambang menyucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan, dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. 9. Persandingan di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari. Anak daro dan malapulai akan menanti tamu Alex Salim Alam yang diwarnai musik di halaman rumah. 10. Memulangkan tando. Usai melaksanakan akad nikah, ada 5 acara adat yang lazim dilaksanakan, mulai dari memulangkan tando, mengumumkan gelar pengantin laki-laki, mengeruk nasi kuning, dan bermain coki. 11. Malewakan Gala Marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin laki-laki. 12. Manikam Jajak. Pernikahan adat Minang belum usai walaupun upacara pernikahan sudah selesai. Manikam Jajak adalah proses pernikahan adat Minang yang berakhir 1 minggu setelah adat nikah. Sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta ninik mama pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta ninik mama pengantin laki-laki. Itulah rangkaian prosesi pernikahan dalam adat Minang. Saya Nazwa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat istiadat suku Minangkabau di Sumatera Barat.
Minangkabau sendiri berasal dari dua suku kata Minang dan Kabau. Artinya menang. Kerbau ini menjelaskan arti topi kebesaran perempuan dan atap rumah Minang yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Sebut rumah gadang, rumah tradisional ini biasanya dibangun di atas sebidang milik keluarga induk dalam suku atau kaum tersebut secara turun-menurun, yang diwarisi dari dan kepada perempuan pada kaum tersebut. Halaman depan rumah biasanya terdapat dua bangunan rangkaian atau lumbung padi. Jumlah kamarnya ganjil, antara 3 dan 11 tergantung kepada perempuan yang tinggal di dalamnya. Dalam hal kebersenian, seluang adalah alat musik tradisional yang khas dari Minang. Alat musik tiup ini terbuat dari bambu dengan cuma 4 lubang. Kabarnya, pemain seluang memiliki mantra tersendiri bernama Pituang Nabi Daud yang berguna untuk menghipnotis penontonnya. Isi mantranya kira-kira seperti ini. Malapehan pituang Nabi Daud, buruang tabang tatagun-tagun, ayah mailia tahati-hati, takajui bidodari dalam sarugo, mandaga bunyi seluang ambo, kununlah anak sidang manusia. Kira-kira begitulah dalam penggelaran musik untuk mengiringi tarian dan ritual. Biasanya disandingkan dengan telempong alat musik pukul mirip gemelan untuk tari-tarian. Kamu pasti udah familiar nih dengan tari piring yang ada sejak 800 tahun yang lalu, serta tari gelombang untuk menyambut pengantin, dan tentu saja dari idang atau tari dinding mak dinding. Untuk lagu Minang memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampung atau manggil para perantau untuk pulang, seperti kampung nan jauh di Mato. Ada juga nih yang dinyanyikan banyak orang yang berjudul Gelang Sipatu Gelang, yang mengajak kita untuk balik bersama. Tetapi ada juga yang bertema cinta, berkisah tentang seseorang yang kehilangan kekasih yang sangat ia cintai, berjudul Ayam dan Lepeh. Saya Sofiatul Amelia Lubis ingin menjelaskan tentang kesenian dan makanan adat suku Minangkabau di Sumatera Barat. Namun, untuk kesenian sebenarnya orang Minang lebih jago untuk merangkai kata-kata atau bersilat lidah penuh dengan sindiran, kiasan, metafora, nasihat keras, dan berbagai majas-majas dan perumpuhan skill. Ini juga menggantikan senjata dan kontak fisik sebagai alat mempertahankan kehormatan sastralisan Minang. Ini disebut dengan persembahan. Saking jagonya menyusun kata sastra klasik, orang Minang sampai bahan pembelajaran sejak bangku sekolah. Kamu ingin reunian dengan terbitnya Balai Perpustakaan seperti kisah Siti Nurbaya, sengsaranya membawa nikmat, salah satu asuhan maupun di bawah nuansa Ka'bah, yang semua membuat pesan moral dengan perempuan sebagai tokoh utama yang selalu mengalami konflik sosial. Pesan moral ini juga ada cerita rakyatnya loh, yaitu Maling Kundang, di mana seorang ibu yang sakit hati mengutuk anaknya yang durhaka menjadi batu. Kemudian seni tenun Minang juga terkenal loh, sampai mesin diabadikan di uang lembaran Rp5.000. Kain songket digunakan sebagai bahan pembuat kerajinan tangan, dan pakaian untuk perempuan pakaiannya disebut dengan pakaian bundo kandung atau limpapeh, rumanan gadang, lengkap dengan tengkuluk dan penutup kepala khasnya. Nah, satu lagi nih yang diakui di dunia budaya Minang, yakni makanannya, rendang, yang 8 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat sejak tahun 2011. Di tahun 2021, rendang berada di posisi 11 makanan terlezat di dunia. Rendang udah ada di abad ke-16. Persembahan daging rempah-rempah istimewa di satu piring dari bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit, serai, dan cabai, dan masih banyak lagi. Bicara tentang rendang, pasti menyebut rumah makanan Padang yang telah menjadi warung eksis di wilayah Nusantara. Bukan cuma rendang, ada juga sate Padang yang sangat populer dan juga terkenal se-Nusantara. Tapi di Sumber bukan hanya suku Minang saja,
Ada juga suku Mentawai yang memenuhi 70-an pulau-pulau di lepas pantai barat Sumatera serta suku Mandailing yang berpusat di Pasaman, dan Pasaman Barat ini menjadi sumber kaya akan perayaan-perayaan dan festival budaya seperti Festival Tabuwik, perayaan lokal dan jangka memperingati Asyura gugurnya cucu Nabi Muhammad, dan pertempuran Karbala dan berbunyi drum tasya dan dol dirayakan setiap tanggal 1 hingga 10. Selain itu juga ada Tour Singkara, ajang balapan resmi dari Satuan Balap Internasional yang diselenggarakan setiap tahun di Sumatera Barat yang melintas bentang alam sumber dipenuhi dengan pegunungan. Di sini masih banyak hutan yang asri. Tempat beberapa akademik dari flora hingga fauna yang paling populer adalah burung kauka, burung yang dijadikan maskot provinsi. Dan jika bulu-bulunya dibuka kan berbentuk seperti kipas. Atas kepalanya itu terdapat jambul dan bulu tengkuk berwarna kehitaman. Burung masuk dalam daftar merah terancam punah. Saya Aldo Pratama ingin menjelaskan tentang baju adat lelaki di Minangkabau, Sumatera Barat. Kali ini kita mengenal pakaian adat khas suku Minang dari Sumatera Barat. Yuk. Pakaian suku Minang ada beberapa jenis, tapi yang paling terkenal adalah pakaian adat yang biasanya dipakai pemangku adat, sering disebut pakaian kebesaran. Kita mulai dari pakaian yang digunakan laki-laki ya. Pakaian untuk memangku laki-laki terdiri dari beberapa bagian. Di bawah ada celana panjang yang modelnya lebar. Biasanya celana akan dipakai bersamaan dengan sandang yang dilipat berbentuk segi empat, lalu dibagikan tengah. Ada baju berlengan panjang, biasanya baju ini berwarna hitam atau merah dengan hiasan di bagian lengan. Baju ini dilengkapi dengan sesamping, yaitu selendang yang dipakai di bahu. Gelandang ini dihias dengan benang berwarna-warni. Di atas laki-laki yang memakai penutup kepala yang dinamakan dastar. Di bagian atas depan datar biasanya dibentuk lancip. Selain itu pakaian ada laki-laki Minang yang dilengkapi dengan senjata tradisional keris yang diselipkan pada sandang di pinggang. Saya Fahri Pareja ingin menjelaskan baju adat perempuan dari Minangkabau di Sumatera Barat. Sama seperti pakaian laki-laki, pakaian perempuan juga terdiri dari beberapa bagian. Di bagian bawah ada sarung yang disebut lamba. Sarung ini terbuat dari songket yang dipakai dari pinggang sampai ke mata kaki. Lalu di bagian tengah ada baju bataube, yaitu baju yang berhias benang emas. Baju ini dilengkapi dengan selendang yang dipakai di bahu. Tak lupa pula perempuan memakai perhiasan berupa kalung emas yang disebut dukua. Lalu di bagian atas, perempuan Minang memakai bengkulu, yaitu perhiasan penutup kepala. Bengkulu berbentuk seperti atap rumah gadang. Perkenalkan, nama saya Fatihah Khairunisa Gita. Saya ingin menjelaskan tentang upacara kematian yang ada di suku Minangkabau. Beberapa pelaksanaan upacara kematian tersebut yaitu menyanyikan tabuh kedatangan India, bako atau saudara perempuan. Terima kasih sudah menonton. Memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, persembahan melepas jenazah, dan penguburan jenazah.